Halo Sobat YouTuber, kembali lagi bersama saya di channel Witara Tutorial. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang ide konten ya teman-teman ya, ide konten lagi. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di channel ini, seperti itu ya. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman ya, saya juga jarang upload di channel ini ya, karena benar-benar sibuk teman-teman. Saya kira saya bisa nge-push di channel ini, tapi ternyata karena channel yang lagi satu benar-benar padat banget permintaannya, dan memang itu subscribernya udah hampir menyentuh 1K ya teman-teman ya, 1000. Kemudian jam tayang juga, jadi saya mau ngejar channel yang itu dulu sampai dimonetisasi. Nah, channel ini mungkin agak tertinggal sedikit, tapi saya usahakan channel ini saya akan push setelah channel satunya dimonetisasi, seperti itu teman-teman ya. Karena channel yang satunya itu udah dikit lagi teman-teman ya, dikit lagi prosesnya. Jadi mohon dukungannya juga teman-teman untuk channel ini ya. Channel ini meskipun subscribernya masih sedikit, tapi kita juga harus lihat analisanya ya. Analisanya seperti apa, seperti ini teman-teman ya. Oke, ini biar nggak dikira edit ya. Jadi saya refresh dulu biar nggak dikira edit nih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Meskipun saya jarang upload teman-temannya, ini uploadnya di jarak jarak jauh banget teman-teman. Tapi masih ada penontonnya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang kemarin-kemarin di video-video sebelumnya, ya. Channel saya itu ada nilainya. Dalam artian di pencarian YouTube banyak orang yang nyari, kemudian video, apa namanya, konten saya itu direkomendasikan oleh YouTube seperti itu ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita akan coba lihat yang banyak penontonnya ini, 1800 ya teman-teman. Kita lihat analisanya, analitik. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat sendiri ya, rekomendasi video ya dari mungkin beberapa channel orang lain, mungkin yang besar ada yang kecil ya. Setelah nonton muncullah video saya, itu artinya rekomendasi video ya, seperti itu. Di sini rekomendasi video itu 71%, yang artinya teman-teman ya, channel ini itu udah dapat rekomendasi dari YouTube, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kemarin ya, saya juga akan bacakan sedikit komentar. Saya akan langsung review channel teman-teman sendiri ya. Jadi di sini tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau gimana, tidak ya. Jadi di sini saya bisa kasih masukan ke teman-teman untuk mengembangkan channel teman-teman ya. Saya akan hapus dulu yang ini. Nah, di sini ada yang ngechat, saya kasih like dulu ya, saya kasih like ya. Kasih like juga. Kemarin karena nggak sempet teman-teman ya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Di sini udah, di sini udah di sini udah. Kemarin kalau nggak salah itu ini ya, channelnya Kuneng Supertika ya. Nah, saya akan coba bantu ya, maksudnya bantu dari sini ya teman-teman ya. Agak susah buat nambah yang nonton. Nah, ini ya, agak susah buat nambah yang nonton. Kalau teman-teman nonton video saya yang kemarin yang nambahin viewer itu ya secara organik ya teman-teman ya, dijamin itu akan berhasil. Tapi satu teman-teman ya, intinya adalah video yang teman-teman buat itu ada nilainya, ada manfaatnya, dan memang dicari di pencarian YouTube. Itu lebih mudahnya ya. Dalam artian, kalau misalkan teman-teman bikin konten yang asal-asalan ya, nggak punya nilainya sama sekali, itu agak susah ya untuk mendapatkan views. Karena apa? Orang kalau misalkan malas baca, itu pasti nyarinya di YouTube teman-teman ya. Dia hanya ada tipe orang tuh kayak gini. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan. Jadi kalau misalkan orang-orang yang suka baca, dia cari di Google, dia pilih-pilih, dia search sendiri di sana. Beda halnya dengan orang yang suka mendengar tapi malas membaca.
Kalau misalkan dia males membaca, dia akan masuk ke YouTube kemudian cari di kolom pencarian. Nah, apa saja yang dicari di sana? Di sana pasti berisikan pertanyaan. Jadi kalau teman-teman isi kontennya itu berupa jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari oleh audiens, itu pasti channel teman-teman akan masuk rekomendasi setidaknya 2 sampai 3 video teman-teman ya. Walaupun channel teman-teman itu baru, pasti ada penontonnya. Karena apa? Channel teman-teman itu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang dicari di kolom pencarian di sini ya, di atas sini. Nah, itu pentingnya teman-teman ketika membuat konten. Perhatikan itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah punya penonton atau udah punya subscriber penonton setia ya, teman-teman mau bikin konten acak kidul pun tidak masalah, pasti ada ditonton. Tapi resikonya kalau udah nggak seru, nggak ada nilainya, nggak bermanfaat, tidak menghibur, buat apa gitu kan? Orang-orang nggak akan nonton gitu. Rugi teman-teman ya. Mereka tuh kan nonton nyari ke YouTube itu kan satu, pengen nambah wawasan, yang kedua pengen hiburan, yang ketiga pengen tahu cara gitu. Ya itu sedikit saya bahas saja. Nah kemudian kita langsung buka punyanya Kuning ya. Kalau misalkan apa namanya ini disalah, maksudnya tidak disetujui tidak masalah ya teman-teman ya. Karena di sini saya coba cari masukan ya. Nah ini kita buka punyanya Kuning. Nah di sini channelnya ibunya ini tentang apa ya? Gabut. Ini saya mungkin setidaknya buka sedikit ya. Nah, misalnya tentang di sini udah 1000 ya teman-teman ya. 9 Januari 2021. Udah lama banget bergabung ya. Kemudian kemarin kan komentarnya agak susah ya. Sini kemudian nanti saya nonton juga. Nah, teman-teman bisa saling apa namanya? Saling ini ya. Entah itu saling sub atau saling nonton ya, minimal kalau misalkan teman-teman mau saling sub itu nonton satu video 3 menit ya, biar tidak subnya itu ngedrop teman-teman, karena kalau teman-teman langsung sub tanpa menonton itu akan drop gitu ya. Nah caranya seperti apa, ini kebetulan Kuning juga nanya ya caranya seperti apa. Saya akan langsung uh, cek di channelnya ya. Nah di sini juga nanti akan saya, ini cara menambah dan menonton satu-satu ya teman-teman ya. Saya akan buka channelnya Mbak Kuning dulu ya. Di sini dari kata kunci makan sambil bengong karena tanggal tua. Oke, eh saya nggak ini aja apa namanya, nggak terlalu banyak ini ya. Maksudnya di channelnya Mbaknya ini ya. Satu, saya harus tahu dulu channel Mbak ini membahas tentang apa. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, channel ini diterapkan untuk siapa? Siapa audien yang akan menonton video yang Mbak buat ini ya. Itu target target audien Mbaknya itu apa? Kemudian eh, kita bisa lihat aja dari sini ya. Makan sambil bengong karena tanggal tua. Nah, bingung. Orang mau nemuin video ini gimana caranya? Itu menjadi pertanyaan saya ke Mbaknya atau ke audien yang lain. Teman-teman bisa nggak ketemu video Mbaknya dengan cara masukkan kata kunci di sini? Nggak bisa teman-teman. Karena di sini teman-teman ya, pasti ada unsur pertanyaan ya. Ada unsur pertanyaan seperti cara menjadi YouTuber, kemudian ide konten, konten YouTube, cara jadi YouTuber modal HP apa namanya? HP lemot dan lain sebagainya, cara dapat banyak views short, kemudian itu ya. Nah, itu kan baru muncul. Nah, kalau misalkan Mbaknya buat yang seperti ini, ya, mungkin saya sarankan Mbaknya bikin aja cara membuat sambal terong gitu, misalkan yang ini ya. Makan sambal terong ungu plus telur dadar saat di tanggal 2. Nah, bisa coba Mbaknya rubah ya. Mungkin kalau diterima silahkan, kalau enggak mohon maaf ya. Jadi sini saya kan hanya membantu memberikan ide ya. Maksudnya biar channel Mbaknya juga dikenal di eh, teman-teman lainnya gitu ya. Biar bisa masuk kata kuncinya. Nah, saya akan ambil contoh yang ini ya. Makan sambal terong ungu plus telur dadar di saat tanggal 2. Oke, saya ganti coba di sini ya Mbaknya. Di video yang ini Mbaknya coba buat satu video lagi ya.
cara membuat sambal terong ungu plus telur dadar ya. Coba buat kata kunci seperti itu. Kemudian videonya, isi videonya, mbaknya tinggal jelaskan cara membuat sambal terongnya, ya. Bahan-bahannya apa aja, kemudian pilihan terongnya seperti apa, digoreng apa apa namanya, digoreng atau direbus terongnya, ditumis atau diapain ya. Itu akan masuk mungkin di rekomendasi YouTube. Pasti banyak ya orang yang akan mencari pencariannya seperti ini ya. Saya akan coba cari ya. Cara membuat sambal terong. Tuh, dia muncul. Nah, akan seperti ini. Dan yang nonton pasti akan seperti ini. Itu loh teman-teman ya. Makanya penting apa namanya? Dalam membuat konten itu berisikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang yang ada di YouTube. Seperti itu. Makanya kalau misalkan bikin konten, pastikan merupakan jawaban dari pertanyaan yang orang-orang cari di YouTube. Oke? Itu poin pentingnya. Nah, itu saja ya Mbak ya. Jadi saya akan coba satu doang ya teman Mbak ya. Biar Mbaknya itu dapat views dulu, dapat views, kemudian orang-orang coba dan hasil bumbunya ternyata enak. Nah, pasti orang-orang akan banyak yang mampir ke channel Mbak, subscribe, kemudian nonton caranya, dan hasil channel Mbak bisa berkembang. Seperti itu ya. Itu saya buat baru satu apa namanya? Satu channel ya dari orang yang komentar di mana namanya? Di channel ini. Mungkin itu masukan dari saya. Kalau misalkan diterima silahkan. Kalau misalkan mau dicoba bisa langsung dicoba. Nanti kalau semisal nggak ada penonton setelah Mbak buat, info ke saya. Cek di kolom komentar. Tapi saya pastikan videonya Mbak tuh harus diupload dulu, kemudian dioptimasi seperti video-video sebelumnya. Mbaknya bisa langsung apa namanya? Bisa langsung coba ya. Kalau semisalkan setelah Mbaknya buat apa namanya konten seperti ini ya, dan hasil ada penontonnya, berarti terbukti cara itu memang ampuh ya. Dalam artian Mbaknya bikin konten sesuai dengan jawaban dari pertanyaan orang-orang yang ada di YouTube. Seperti itu. Oke? Nah, hari ini saya akan coba jawab satu dulu ya teman-teman ya. Saya nggak bisa jawab semua karena terbatasnya waktu teman-teman. Jadi saya nggak sempet buat bikin terlalu banyak. Karena kan kalau misalkan ngabisin durasi yang terlalu banyak, takutnya teman-teman juga bosan nontonnya. Jadi saya akan pecah di hari berikutnya. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk di hari berikutnya, kita teman-teman bisa buktikan sendiri ya. Di sini penghasilannya, nah ini ya. Di sini udah naik ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman rajin upload ya, kemudian penontonnya pasti akan banyak ya, pasti akan banyak. Meskipun ya ini channel baru, tapi ya teman-teman bisa lihat sendiri tidak pernah putus di sini teman-teman ya. Pasti ada aja yang menonton, kalau nggak satu dua, kemudian ada 6 12 tiba-tiba ya. Itu loh teman-teman ya, itu penting ya. Kalau misalkan ada konten yang sedikit penontonnya yang kayak ini kan baru ya, ber 22 Februari saya upload ya. Kemudian di sini dikit nih penontonnya baru 20. Nanti saya akan lakukan optimasi seperti video-video sebelumnya. Nah, karena di sini saya belum dapat apa namanya? Belum dapat uh, melakukan proses optimasi. Jadi saya biarin dulu karena saya fokus lagi ngejar di channel yang satu, teman-teman ya. Next saya akan buatkan video-video yang bermanfaat tentang optimasi untuk channel baru ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri fitur jelajah. Ini artinya fitur jelajah ini artinya gini teman-teman. Orang yang mencari di YouTube disodori dengan channel ini gitu loh. Video ini, konten ini gitu ya. 62% mendapat apa namanya? Penayangan ya. Nah, sumber trafiknya dari mana? Fitur jelajah, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, teman-teman semua terima kasih ya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, kemudian yang udah subscribe juga. Terima kasih banyak ya. Tanpa kalian saya tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian di next saya akan bahas lagi komentar-komentar dulu ya. Saya akan bahas satu persatu. Kalau teman-teman mau channelnya di apa namanya? Diberi masukan atau diberi review ya apa yang kurang atau kena dismonet atau ditolak monetisasi,
teman-teman bisa chat di kolom komentar agar saya bisa pantau channel teman-teman, kemudian memberikan ide dan informasi agar channel teman-teman bisa dimonetisasi, banyak penonton dan subscriber terus berjalan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu saja video saya hari ini. Next kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman ya. Bye-bye.